Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat bertemu kembali pada kajian taklim kita, taklim afkar kitab fikih, di mana beberapa kali kita melakukan pertemuan, melakukan kajian dalam pertemuan virtual. Terjadi beberapa error, problem teknis. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat giroh mahasantri sekalian di rumah masing-masing untuk ta'allum wa muta'allim, jadi belajar dan belajar, bahkan mengajar diri sendiri minimal dalam rangka meninggalkan kebodohan, hijrah dari kebodohan menuju kepada kecerdasan, kepintaran calon cendekiawan muslim. Nah, mahasantri sekalian, pada malam ini kita kaji mengenai hadas atau najis, di mana ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, pahami berkenaan dengan hadas, khususnya bagi orang yang berhadas. Larangan apa saja bagi mereka yang berhadas, di mana dalam kitab sudah jelas bahwasanya beberapa larangan dalam hadas itu diantaranya adalah yang pertama sholat, ya, wa yahrumu ala junubi khamsatun asya, yaitu sholat, wa qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran, wa massul mushafi wa hamluhu, jadi membawa Al-Quran, kemudian menyentuh atau memegang, istilahnya, ya, memegang Al-Quran, kemudian walubsu fil masjid, jadi menetap berdiam di masjid. Nah, kemudian yang lain juga, wa yahrumu 'alal muhditsi thalathatu asya, ya, dilarang juga atau haram juga bagi orang yang berhadas, di antaranya as-salatu, salat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu, jadi haram juga bagi orang yang berhadas itu menyentuh dan membawa Al-Quran. Di mana mahasantri sekalian, dalam keterangan hadisnya, di mana di sini ada riwayat yang menjelaskan tentang larangan bagi mereka yang hadas, khususnya terkait sholat jelas, tawaf ya juga jelas, karena juga memasuki area Baitullah atau Ka'bah. Yang perlu mungkin lebih dipaparkan lagi adalah wamasul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf, lembaran Al-Quran itu, dan membawanya. Di sini dalam riwayat Bukhari, ya, saya bacakan riwayat Bukhari wa Muslimin, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Abu Hurairah meriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diterima salat ahadikum, di antara kalian, idza ahdatha, tatkala kalian dalam kondisi hadas atau najis, hatta yatawadda, sehingga kalian berangkat untuk bersuci atau wudu. Bisa, ya, wanzur hasyiah, ya, safhah 36. Jadi bisa dilihat dari kitab hasyiah halaman 66. Nah, di sini jelas mahasantri sekalian bahwasanya bagi orang yang berhadas itu tidak diperkenankan, ya, di antara sholat, kemudian melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah dalam artian itu, kemudian menyentuh Al-Quran dan membawanya. Nah, di mana selama ini memang agaknya kalau kita melakukan orientasi kepada kondisi kita sehari-hari di lapangan, di masyarakat, beberapa memang
agak-agak melalaikan atau enggan memperhatikan tentang kesucian berkenaan dengan mushaf Al-Quran. Ya memang beberapa ikhtilaf, beberapa versi yang mana para jumhur ulama itu memberikan keterangan-keterangan mengenai hal ini. Ya, salah satu diantaranya adalah apakah mushaf Al-Quran itu lembarannya atau sekaligus yang 30 juz. 30 juz itu yang banyak ayat, banyak suratnya itu kemudian jadi satu, yang satu bundle begitu. Dan kemudian ada lagi fenomena apakah itu sebuah fotokopi dari ayat suci Al-Quran atau hanya sebatas potongan-potongan ayat Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran. Lah itu ada beberapa versi, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana sudut pandang mereka terhadap hal tersebut. Lah, seyogyanya kalau kita membahasnya terlalu jauh, maka seakan-akan sayang sekali karena waktunya terbatas. Ini aja mungkin tidak terlalu lama juga karena butuh pertemuan, mungkin butuh waktu yang sangat panjang. Hanya malam ini kita terbatas waktunya, tidak bisa maksimal. Lah, mahasantri sekalian, yang paling bisa kita ambil jalan tengah. Nah, jadi khairul umur au satuha. Nah, itu kaidahnya begitu. Sebaik-baik perkara adalah mengambil jalan tengahnya atau di tengah-tengahnya, au satuha. Nah, di antara fenomena yang saya sampaikan tadi atau di atas tadi, bahwasanya bagaimana kita mengimplementasikan dalil hadis tentang bagaimana kita tidak diperkenankan untuk mashul mushaf wa hamluhu, jadi menyentuh Al-Quran maupun membawanya. Nah, yakini saja bagi diri kita masing-masing, mahasantri sekalian, ibaratnya kita menghadapi tulisan-tulisan Arab yang memang jelas itu isinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Entah hanya satu kalimat, satu ayat, separuh ayat, seperempat ayat. Selama kita yakini itu adalah isi dari mushaf Al-Quran, maka seyogyanya lah kita memuliakannya. Dalam hal ini memuliakannya itu, kalau memang kita hendak menyentuhnya atau bahkan hamluhu membawanya, pastikan kondisi badan kita suci dari hadas. Kalau kita berhadas, sebisa mungkin bagaimana caranya dalam kondisi kita tidak dalam keadaan hadas. Begitu mahasantri sekalian. Itu yang lebih-lebih menjadi jalan tengah. Ya, karena kalau kita orientasinya kepada dalil hukum antara mubah atau halal atau haram atau sunnah atau makruh dan sebagainya, kita yakini aja untuk yang perkara ini, kita yakini bahwa kita wajib dalam kondisi suci menyentuh Al-Qurannya, kecuali bagi misalnya nisa atau perempuan dalam kondisi datang bulan atau mens, itu memang benar-benar tidak ada toleransi untuk mashul mushaf wa hamluhu. Nah, begitu mahasantri sekalian. Jadilah kita akan selamat dari apa? Perkara yang memang jelas-jelas masih samar gitu, masih ragu apakah mashul mushaf wa hamluhu ini tertuju kepada lembarannya atau satu bundle 30 juz atau potongan ayat atau bagaimana. Nah, sehingga kalau kita menemukan tulisan-tulisan yang berisi Arab ayat Al-Quran, dimanapun kita berada, dimanapun letak lembaran itu, mushaf itu, kalau kiranya sudah tidak terpakai, ini kayaknya udah nggak dirawat lagi, ini nggak dipakai dan sebagainya, jumhur ulama mayoritas maqalah mengatakan lebih baik atau lebih afdol itu dibakar, jadi tidak disimpan, apalagi dibuang ke tempat sampah. Walaupun itu kalau pelajaran PPKN ya, waktu kalian SMA dulu, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini sampah dalam kategori apa? Karena ini adalah bagian-bagian dari kitab suci. Begitu mahasantri sekalian. Nah, ini yang satu hal yang penting bagi kita
dalam kajian tentang larangan bagi orang yang berhadas. Ini dalam satu hal ini hanya sebagian kecil fenomena atau kejadian yang kita alami di masyarakat atau di kampung, di rumah kita masing-masing. Nah, harapannya santri sekalian, ilmu itu walaupun sedikit tapi diamalkan, daripada ilmu banyak tapi zom atau pengamalannya nggak ada, ya begitu. Jadi ibaratnya ilmu dikumpulkan banyak sekali ilmunya, pernah belajar ini, hatam ini, tapi tidak ada pengamalannya. Ini yang sangat disayangkan. Ya, di sisi lain juga dalam hal syariat Islam atau agama, ilmu agama itu nilainya, yang dimaksud dengan nilai ya, value kalau bahasa Yunaninya kalau nggak salah, itu knowledge atau pengetahuan itu bisa dikatakan ilmu apabila sudah dipraktekkan. Selama ilmu atau materi atau teori itu masih dalam sebatas teori atau materi, ya belum bisa dikatakan ilmu. Jadi yang ilmu atau knowledge itu adalah yang dipraktekkan. Nah, ini artinya santri sekalian, memang ada tuntutan bagi kita semua untuk apa? Menjalankan apa yang kita ketahui, karena kita hitungannya balik itu bisa menentukan antara hak dan batil. Nah, begitu. Jadilah ketika kita bisa mengamalkan ilmu kita walaupun hanya sedikit, nah, tapi itu bermakna, memiliki faedah minimal bagi diri kita, lebih afdol, lebih utama, lebih baik, ya. Alangkah baik apabila itu ditularkan kepada orang lain. Nah, ini yang masuk pada kategori apa? Khairun nas anfa'u linnas. Itu pesan Rasulullah SAW. Ya, begitu. Di antara banyak teori atau materi atau ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji, sedikit tapi berisi lah begitu. Jadi sebagai ada lagi pepatah mengatakan, kalau dalam kaidah Arab itu mengatakan begini, khairul kalam ma qalla wa dala. Jadi sebaik-baik perkataan atau ucapan sedikit tapi berisi. Nah, begitu santri sekalian. Ya, mungkin ini sedikit ulasan, ya, tidak berarti materi karena waktunya sangat sedikit. Ya, mudah-mudahan di satu kesempatan yang lain kita benar-benar bisa ta'allum ilmi atau mengaji ilmu ini secara bertatap muka, secara langsung, ya gitu ya. Karena termasuk salah satu keutamaan ilmu adalah di mana santri bisa berhadapan-hadapan dengan syekhnya atau dengan gurunya. Dan tak lebih lagi, tidak bisa dilupakan lagi adalah unsur akhlakul karimahnya santri sekalian, di mana adab akhlak itu lebih utama dari ilmu. Ya, tidak cukup ilmu tadi itu, tapi manakala membahas akhlak atau adab itu lebih unggul daripada ilmu. Jadi al-adabu sayyidul ilmi. Jadi adab itu masih posisinya lebih unggul atau menjadi sayyidnya, menjadi tuannya ilmu pengetahuan, menjadi majikannya ilmu pengetahuan. Nah, itu. Jadi nggak bisa kita kemudian puas atau marem, kalau orang Jawa mengatakan marem, puas gitu ya, dengan apa yang sudah kita tahu sekarang. Tidak bisa. Karena apa? Karena adab itu yang lebih unggul gitu. Ilmu kita bisa pintar, cerdas, bisa, tapi belum tentu kita yang orang yang paling berakhlak di muka bumi. Karena tentu Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mencerdaskan umat. Nah, itu santri. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian. Saya ingatkan yang terakhir, tetap jaga kesehatan karena kondisi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maunah, perlindungan bagi kita sekalian, lahir maupun batin, kita, keluarga kita, dan sanak famili kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.